Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pagi ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sambil ngajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali lagi kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu pembelaan Tuhan. Mazmur pasal 74 ayat 18 sampai dengan 19. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak gereja yang mengalami penindasan dan intimidasi dari kelompok intoleran. Dan kita harus tahu bahwa bukan hanya di zaman sekarang kita melihat bahwa gereja dibakar, gereja dilempar, atau diintimidasi. Tetapi sejak dari dulu itu sudah ada. Saat itu terjadi, sesungguhnya Tuhan sendirilah yang dicela dan dinista oleh kelompok itu. Namun kita tetap yakin bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kejadian di muka bumi ini. Pemazmur memulai dengan pertanyaan, mengapa Allah masih terus murka terhadap umatnya? Ia memohon supaya Allah kembali mengingat umatnya yang telah ditebus dan dijadikan miliknya. Alasannya adalah karena musuh telah menghancurkan dan menistakan tempat kudus Allah. Apalagi Allah tidak lagi mengirimkan nabinya, sehingga umat tidak tahu berapa lama lagi ia akan membiarkan namanya dinistakan. Padahal Tuhan adalah Allah yang maha dahsyat, yang memiliki seluruh bumi. Karena itu pemazmur menutup mazmur ini dengan memohon supaya Tuhan tidak membiarkan namanya dinistakan, dan jangan melupakan perjanjian serta umatnya. Pemazmur juga memohon Tuhan untuk cepat bertindak menyelamatkan umatnya dengan memberikan beberapa alasan, yaitu mereka yang dibuang adalah umat Tuhan yang telah ditebus olehnya. Mereka itu umat perjanjiannya. Para musuh, mereka telah menista nama dan tempat kudus Tuhan. Beberapa alasan tersebut memperlihatkan pemazmur mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Saat yang sama Tuhan mau umatnya melakukan kewajibannya, termasuk bertekun dalam doa. Inilah alasan mengapa Tuhan perlu segera menolong umatnya. Ketika Tuhan murka terhadap kita yang sering melakukan berbagai dosa, maka kita perlu bertobat dan memohon belas kasihannya
Selain itu, kita perlu memberikan alasan mengapa Tuhan perlu secepatnya menolong agar kita mengerti apa yang perlu didoakan dan percaya bahwa kita telah berdoa dengan benar seturut kehendaknya. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan berdaulat atas semua kejadian di muka bumi ini. Apa yang terjadi di bumi ini ada dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu, panjatkan doa, mohon pertolongan yang sama dengan yang dipanjatkan dalam Mazmur ini. Saat gereja atau orang Kristen mengalami aniaya, maka kita harus berani berdoa karena ikatan perjanjian Tuhan Yesus dengan gerejanya. Yesus Kristus, kepala gereja, yang akan bertindak membela umatnya demi namanya dan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa, biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi Bapa, biarlah firman itu kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.